Hai, video kali ini kita akan membahas mean, median, dan modus. Pertama yaitu mean atau rata-rata. Rata-rata disebut juga mean dengan lambang X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Apa ya bedanya data tunggal dan data tunggal berkelompok? Jadi, kalau data tunggal, kita mengumpulkan atau memperoleh data apa adanya, bisa berurutan ataupun acak, dan tidak mengelompokkannya ke tabel frekuensi. Berikut merupakan contoh data tunggal. Nah, di sini kita akan mengambil nilai ujian matematika kelas 8A, yaitu sebagai berikut. Nah, 56789 dari data di atas disebut datum, atau bisa dibilang kalau datum itu masing-masing angka yang ada pada suatu data. Untuk memperoleh nilai rata-rata, kita bisa membagi jumlah semua nilai atau datumnya dengan banyaknya data. Nah, berikut adalah rumus mencari nilai rata-rata data tunggal, yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma X per N, yang keterangannya sigma X dilambangkan sebagai jumlah semua nilai, sedangkan N sebagai banyaknya data. Kebayang nggak sih gimana ribet dan panjangnya tulisan kalau misalnya kamu harus ngumpulin nilai dari 200 orang? Nggak efisien banget dong. Solusinya, kita bisa mengelompokkan data atau nilainya dengan tabel frekuensi atau bisa juga dibilang data tunggal berkelompok. Misalnya, sebagai berikut. Nilai 5 berfrekuensi 14, 6 berfrekuensi 25, 7 berfrekuensi 31, 8 berfrekuensi 20, 9 berfrekuensi 10. Berikut merupakan rumus mencari nilai rata-rata data tunggal berkelompok, yaitu X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 ditambah F2 ditambah titik-titik-titik ditambah Xn dikali Fn per F1 ditambah F2 ditambah titik-titik-titik ditambah Fn, atau X bar sama dengan sigma Fn dikali Xn per sigma F. Keterangannya, Xn disebut juga dengan nilai atau data ke N, sedangkan Fn disebut juga dengan frekuensi ke N. Berikut contoh soal rata-rata. Nah, di sini kita mengambil nilai ulangan harian IPA kelas 8A. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang nilainya lebih dari rata-rata? Berikut adalah nilainya. Nilai 5 berfrekuensi 9, 6 berfrekuensi 10, 7 berfrekuensi 12, 8 berfrekuensi 6, 9 berfrekuensi 2, 10 berfrekuensi 1. Penyelesaiannya, nah, cari dulu nilai rata-rata pakai rumus data tunggal berkelompok ya, yaitu sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Fn dikali Xn per sigma F sama dengan 5 dikali 9 ditambah 6 dikali 10 ditambah 7 dikali 12 ditambah 8 dikali 6 ditambah 9 dikali 2 tambah 10 dikali 1 per 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 45 ditambah 60 ditambah 84 ditambah 48 ditambah
18 ditambah 10 per 40 sama dengan 265 per 40 sama dengan 6,625. Nah, di sini diperoleh nilai rata-ratanya adalah 6,625. Karena yang ditanya di soal itu banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata, maka nilainya ada 7 sampai 10. Kalau kita total semua jumlah siswanya, ada sebanyak 21 siswa. Selanjutnya yaitu median. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, pada bahasan median ini, kamu bisa perhatikan jumlah data yang ada. Misalnya, datanya itu ganjil atau genap. Nah, pada materi median, tiap rumus ada perbedaannya. Berikut adalah rumus mencari nilai median. Nah, apabila data ganjil, kita akan menggunakan rumus Mi sama dengan Xn tambah 1 per 2. Sedangkan, apabila datanya genap, kita akan menggunakan rumus Mi sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1 per 2. Nah, untuk data berjumlah ganjil, kamu bisa langsung ambil angka tengahnya. Tapi, untuk data berjumlah genap, akan ada dua angka yang di tengah. Jadi, supaya kamu bisa peroleh nilai mediannya, kamu harus pakai rumus yang berbeda. Kamu masih bingung dan nggak kebayang pakai rumusnya? Mendingan kita langsung bahas soal yuk. Berikut adalah contoh soal median. Soal 1. Median dari data 78893 7957656 adalah penyelesaian. Ingat ya, urutkan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar terlebih dahulu. Setelah diurutkan, kita hitung banyaknya data. Datanya ada 13, jadi termasuk ke data ganjil ya. Maka kita akan menggunakan rumus data ganjil, yaitu Mi sama dengan Xn tambah 1 per 2 sama dengan X13 tambah 1 per 2 sama dengan X14 per 2 sama dengan X7. Maka di sini kita cari data ke-7. Maka diperoleh hasilnya adalah 7. Selanjutnya itu soal nomor 2. Median dari data berikut adalah nilai 5 berfrekuensi 9, 6 berfrekuensi 10, 7 berfrekuensi 12, 8 berfrekuensi 6, 9 berfrekuensi 2, 10 berfrekuensi 1. Penyelesaian. Pertama, hitung banyaknya data terlebih dahulu ya. Nah, di sini datanya ada 40. Karena 40 itu termasuk ke genap, kita menggunakan rumus genap di sini ya. Yaitu Mi sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1 per 2. Sama dengan X40 per 2 ditambah X40 per 2 tambah 1 per 2. Sama dengan X20 tambah X21 per 2. X20 merupakan nilai urutan ke-20 dan X21 merupakan nilai urutan ke-21. Nilai urutan ke-20 itu 7 dan nilai urutan ke-21 juga 7. Sehingga sama dengan median sama dengan 7 tambah 7 per 2 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Jadi diperoleh nilai mediannya yaitu 7. Selanjutnya adalah modus. Modus atau nilai yang sering muncul biasanya dilambang dengan mo. Kalau data yang kamu peroleh merupakan data tunggal berkelompok atau data yang dikelompokkan ke dalam tabel, maka kamu bisa langsung lihat datum atau nilai dengan frekuensi yang paling tinggi. Tapi kalau data tunggal biasa, kamu bisa tabel turus atau tali. Berikut adalah contoh soal modus. Modus dari data yang sudah tersebut adalah penyelesaian. Agar lebih mudah, mari kita buat dalam bentuk tabel turus seperti berikut ini. Nah, di sini terlihat nilai 102 berfrekuensi 5
nilai 104 berfrekuensi 7, 105 berfrekuensi 9, 106 berfrekuensi 11, 108 berfrekuensi 3. Nah, dapat dilihat dari frekuensi yang paling tinggi itu 11. Jadi, modus dari data tersebut adalah 106. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di next video. Dah.